إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني في الدين رحمني ورحمة الله. Mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kaidah qiraat atau kaidah bacaan daripada qiraat Imam Ibnu Amir. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama bagaimana cara bacaan Imam Ibnu Amir ketika ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata. Ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata. Seperti misalnya jaa ahadukum haula'i in kuntum awliya'u ulaik as-sama'u min dan sebagainya. Nah, ternyata bacaan Imam Ibnu Amir itu sama dengan bacaan Hafs, ya. Ketika diwasolkan itu sama dengan bacaan Imam Hafs, yaitu dibaca dengan tahqiq. Ya, apa itu tahqiq? Yaitu dibaca hamzahnya sesuai dengan makhrajnya. Dibaca dengan jelas hamzahnya. Jadi insya Allah ini mudah, ya, ketika ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata, ya, maka bacaan Imam Ibnu Amir, ya, baik itu Hisham maupun Ibnu Dakwan, itu sama dengan bacaan Imam Hafs. Nah, sekarang insya Allah akan kita pelajari tentang kaidah bacaan Imam Ibnu Amir ketika ada hamzah mufrad. Ya. Hamzah mufrad. Apa itu hamzah mufrad? Hamzah mufrad itu adalah hamzah yang terdapat dalam suatu kata di mana hamzah itu hanya sendirian saja. Tidak ada setelahnya atau sebelumnya itu hamzah yang lain. Hamzah yang menyendiri gitu, ya, dalam suatu kata. Itu dikatakan hamzah mufrad. Ya. Contohnya seperti Quran, ya. Al-Quran. Itu kan hamzahnya sendirian aja dia. Ya. Kemudian seperti mu'minun, al-mu'minun. Itu juga hamzahnya hamzah mufrad. Karena dia hanya satu aja hamzahnya di situ. Dalam kata al-mu'minun cuma satu. Ta'murun bil ma'ruf misalnya, ya. Kata ta'murun ada hamzah. Hamzahnya di situ sendirian. Maka ini dinamakan dengan hamzah mufrad, ya. Nah, bagaimana kaidah bacaan Imam Ibnu Amir ketika ada hamzah mufrad? Maka ternyata juga di sini sama, ya. Bacaan Imam Ibnu Amir itu hampir semuanya itu sama dengan bacaan Imam Hafs tentang hamzah mufrad ini. Namun nanti ada beberapa kata yang berbeda antara Imam Ibnu Amir dengan Imam Hafs yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan ini. Ya. Jadi pada umumnya sama, ya, bacaan Imam Ibnu Amir ketika ada hamzah mufrad. Jadi bacaan Al-Quran, ya, Al-Quran sama kayak Hafs, Imam Hafs. Kata takmurun, ya takmurun, ya. Mu'minun dibaca dengan sama seperti Hafs persis. Akan tapi nanti ada beberapa kata, ya, yang mengandung hamzah mufrad di mana bacaan Imam Ibnu Amir berbeda dengan Imam Hafs. Di antaranya adalah yang pertama, ya,
ketika ada hamzah mufrad ini, Imam Ibnu Amir dia mengganti hamzah mufrad dengan huruf mad. Ya, diganti dengan huruf mad. Contohnya, ya, kata yudohun, yudohiun, yudohiun di surat At-Taubah, ya. Imam Hafs membacanya yudohiun, yudohiun. Adapun Imam Ibnu Amir, ya kalau disebut Imam Ibnu Amir itu artinya antara Hisham dengan Ibnu Dakwan, ya. Hisham itu perawi pertama dan Ibnu Dakwan perawi kedua, itu sama, ya. Kalau disebut Ibnu Amir berarti tercakup dua-duanya, ya. Antara Hisham dengan Ibnu Dakwan itu sama. Ketika ada kata yudohikun, Ibnu Amir membaca dengan yudohun, ya, yudohun. Hamzanya diganti, ya. Diganti dengan apa? Yudohun, jadi yudohun. Itu artinya apa? Diganti dengan huruf mad, yaitu apa? Wawu sukun, ya. Yudohun diganti dengan yudohun. Jadi hamzanya diganti dengan huruf mad, ya. Kemudian setiap kata sa'ala, ya. Sa'ala sa'ilun. Maka di sini Imam Ibnu Amir mengganti hamzah sa'ala itu dengan huruf alif. Sala. Ya. Sa'ala sa'ilun. Jadi bacanya sala sa'ilun. Ya. Sala sa'ilun. Hamzanya diganti dengan huruf alif. Kemudian kata min sa'atah itu ada di surat Sabah, ya. Min sa'atah. Maka bacaan Imam Ibnu Amir di situ mengganti hamzah itu dengan huruf alif. Ya. Min sa'atah menjadi min sa'atah, ya. Min sa'atah. Hamzanya diganti dengan huruf alif. Kemudian kata Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dengan Ma'juj ada di surat Al-Anbiya, ya. Surat Al-Anbiya, kemudian di surat Al-Kahfi juga ada, ya. Di surat Al-Kahfi di bagian akhir itu ada di sini. Maka bacaan Imam Ibnu Amir adalah mengganti hamzah mufrad ini, ya, itu ya, Ya'juj dengan apa? Dengan alif. Jadi dibaca panjang di situ dua rokat. Ya'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj. Ma'juj juga sama. Ma'juj dibaca dengan Ma'juj. Kemudian itu tadi yang mengganti hamzah mufrad dengan huruf mad, ya. Kemudian Ibu Namir terkadang membaca kebalikan, ya. Dalam artian gini, di kata itu sebetulnya tidak ada hamzah mufrad, ya. Kalau menurut riwayat Hafiz tidak ada hamzah mufrad. Namun Imam Ibnu Amir malah menjadikan kata itu ada hamzahnya, ya. Yang seharusnya di bacaan Imam Hafiz itu tidak ada hamzah mufrad, ini malah Imam Ibnu Amir membaca dengan menambahkan hamzah mufrad, ya. Contoh, ini tidak banyak, ya, hanya beberapa aja, ya. Beberapa lafaz di dalam Al-Quran. Contoh kata murjauna, murjauna li amrillah di surat At-Taubah, ya. Imam Hafiz membaca dengan murjauna, ya, di situ tidak ada hamzah mufrad. Akan tetapi Ibnu Amir membaca dengan menambahkan hamzah mufrad, ya, setelah huruf jim. Jadi menjadi murjauna, ya. Murjauna. Murjauna menjadi murjauna. Kemudian di surat Al-Ahzab, ya, kata turji. Turji di situ tidak ada hamzah mufrad menurut riwayat Hafiz. Tetapi bacaan Imam Ibnu Amir adalah dengan menambahkan hamzah mufrad. Turji, ya. Turji di akhir kata.
Kemudian di surat Al-Bayyinah, ya, yang selalu kita semuanya hafal ya. Ulaika hum syarrul bariyah, ya, dan ulaika hum khairul bariyah. Menurut bacaan hafaz kan tidak ada hamzah mufrad di situ. Al-bariyah tetap hamzah mufrad. Namun Imam Ibnu Amir di situ menambahkan hamzah mufrad. Jadi dibacanya ulaika hum khairul bariyah, ya. Khairul bariyah. Dibaca menjadi mat ini apa? Mat wajib, ya. Bariyah. Jadi dibaca panjang 4 harokat. Bariyah, al-bariyah. Baik, hanya itu aja ya yang berbeda antara Imam Ibnu Amir dengan Imam Hafiz dalam masalah hamzah mufrad, ya. Baik, dengan demikian telah selesai tentang permasalahan hamzah, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik itu hamzah yang ada dua kata yang bertemu dalam satu kata, ada dua hamzah yang bertemu dalam satu kata, ya, sudah kita bahas. Kemudian juga ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata, ya, ini juga sudah kita bahas. Kemudian ada hamzah istifham yang terulang, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan yang terakhir ini hamzah mufrad, ya, juga sudah kita bahas, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang bab izhar dan idgham. Izhar dan idgham ini yang dimaksud tidak hanya berlaku hanya pada nun sukun dan tanwin aja, ya, atau mim sukun, tidak, ya, tapi berlaku pada semua huruf. Karena pada umumnya ketika orang mendengar kata izhar sama idgham, ya, bayangan mereka biasanya itu adalah nun sukun ketemu dengan huruf-huruf halqi, ya, hamzah, ha, ain, kha, itu baru dikatakan izhar, ya. Padahal tidak demikian. Namanya izhar itu tidak berlaku pada nun sukun saja, tapi juga pada huruf-huruf lain, ya. Seperti hal ataka, ya. Hal ataka itu juga izhar, bacaan izhar itu, ya, lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian kata misalnya contohnya seperti misalnya ulsiru, ya, ulsiru itu juga termasuk idhar, ya. Lamnya dibaca dengan idhar. Jadi idhar di sini tidak hanya mencakup huruf nun sukun atau mim sukun aja, tapi juga berlaku pada huruf hijaiyah yang lain. Demikian juga idgham. Ya, ketika kita mendengar kata idgham, biasanya umumnya bayangan kita adalah nun mati ketemu dengan, ya, huruf nun atau huruf mim atau huruf wawu dengan huruf ya, atau nun mati ketemu dengan huruf lam dengan ro, ya, yang tertentu dalam kata yarmulun. Biasanya kan gitu umumnya, ya, kalau mendengar kata idgham. Namun ternyata tidak demikian, ya. Ini juga berlaku pada huruf-huruf lain, tidak hanya pada nun sukun aja, tapi juga huruf-huruf hijaiyah yang lain. Contoh seperti misalnya ada huruf dal ketemu dengan dal. Waqad dakholu. Waqad dakholu itu juga idgham di situ hukumnya. Waqad dakholu. Waqul lahum misalnya. Waqul lahum. Ada lam, waqul, setelahnya ada lahum. Ini juga dinamakan hukumnya adalah idgham. Lam diidghamkan ke lam. Dan banyak sekali, ya, kata-kata yang di situ termasuk idgham. Jadi idgham ini tidak hanya berlaku hanya pada nun sukun atau tanwin atau mim, tidak, ya, tapi juga berlaku pada huruf selain nun sukun ataupun mim.
Nah, ini kaidah ini jadi umum, lebih umum. Di sini dikatakan apa itu idgham? Al-idgham huwa idkhal harf sakin, idkhal harf sakin fi harfin mutaharrik bihaythu yasirani harfan wahidan musyaddadan katsani wa yanqasimu ila saghirin wa kabir. Idgham itu adalah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga huruf tersebut menjadi satu dan dalam keadaan bertasydid seperti keadaan huruf yang kedua, ya, huruf yang terakhir diidghamkan itu. Dan idgham ini dibagi menjadi dua macam, yaitu idgham shaghir dengan idgham kabir. Ini berdasarkan keadaan huruf sebelum diidghamkan. Jika huruf yang diidghamkan itu sebelumnya adalah sukun, ya, seperti misalnya waqad dakhalu, ya, adanya sukun di situ, maka ini dinamakan dengan idgham shaghir, idgham yang kecil. Dan apabila huruf yang diidghamkan, huruf yang ada di depan berarti yang diidghamkan, ya, ini dalam keadaan berharokat, ya, harokatnya bisa fathah atau dhamma atau kasrah, harokat atau muharokat, ya, seperti misalnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ya. Kata Ar-Rahmanir Rahim Maliki itu ada huruf mim berharokat, ya. Ar-Rahmanir Rahim, setelahnya Maliki Yaumiddin, huruf mim juga berharokat. Untuk bacaan Imam As-Susi dia mengidghamkan, ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, mengidghamkan mim yang berharokat ini ke dalam mim setelahnya. Nah, ini idgham ini dinamakan idgham kabir, ya, idgham kabir. Umumnya untuk para imam qurra itu tidak ada yang idgham kabir kecuali Imam As-Susi, ya. Ya, memang ada juga yang idgham kabir juga ada sebagian, tapi biasanya yang membaca dengan idgham kabir adalah Imam As-Susi. Imam As-Susi dia banyak sekali membaca dengan idgham kabir. Baik, Imam Ibnu Amir dengan Imam Hafiz, ya. Ya, ternyata ya umumnya sebetulnya hampir sama, ya, bacaan Imam Ibnu Amir dengan Imam Hafiz. Cuma nanti juga ada perbedaan juga, ya, dalam masalah izhar dengan idgham. Jadi ada yang sama, ya, lafadznya Ibnu Amir dibaca idgham, Hafiz juga sama dibaca idgham. Ketika ada kata yang dibaca izhar, Ibnu Amir juga dibaca dengan izhar. Namun sekali lagi ada beberapa lafadz, ya, di mana antara Imam Ibnu Amir dengan Imam Hafiz berbeda. Ini yang akan kita bahas, ya. Pertama, ya, dalam masalah huruf dal id, ya, huruf dal id. Kata id di dalam Al-Qur'an kan banyak, ya. Wa id qala Ibrahim. Id dakhalu misalnya. Id ja'akum. Ya. Pokoknya kata lafaz id, ya, tapi hanya khusus pada kata id. Id. Id sami'tum misalnya, ya. Bagaimanakah cara bacanya Imam Ibnu Amir? Ya. Imam Ibnu Amir membaca kata id apabila bertemu dengan huruf dal, seperti misalnya id dhahaba, maka dibaca dengan idgham. Dibaca dengan idgham. Sama kayak hafaz lah, ya. Id dhahaba. Demikian juga ketika bertemu dengan huruf yang sejenis dal. Huruf yang sejenis seperti misalnya ketemu dengan do.
idh zalamu. Ini juga bacaan Imam Ibnu Amir sama dengan Hafiz. Jadi zalnya itu diidghamkan ke dha. Idh zalamu. Ya, idh zalamu. Seperti itu. Namun di sini ada tambahan, ya. Imam Ibnu Amir juga mengidghamkan dal ke dal. Jadi kata idh dakhalu, ini Imam Ibnu Amir membaca idh, ya, idh dakhalu. Dalnya hilang masuk ke dalam huruf dal. Sementara Imam Hafiz di sini, ya, dalam khusus kata ini, ya, kata idh dakhalu, dia tetap mengidharkan kata dal, huruf dal diidharkan. Idh dakhalu. Ini berbeda di situ. Jadi di sini Imam Ibnu Amir berbeda dengan Hafiz pada kata idh dakhalu. Di mana Imam Hafiz mengidharkan huruf dal, idh dakhalu, dalnya dibaca dengan jelas. Sedangkan Imam Ibnu Amir mengidghamkan huruf dal ini ke dalam huruf dal. Jadi dibacanya idh dakhalu. Ya. Dalnya benar-benar dihilangkan, ya. Diidghamkan atau dimasukkan ke huruf dal. Kemudian di sini ada perbedaan antara Imam Hisham dengan Ibnu Dakwan dalam masih dalam huruf dal, ya. Huruf dal idh. Tapi dal ini pada kata idh aja, ya. Tidak semua dal. Ini khusus untuk membahas ketika dalnya ada pada huruf idh, kata idh. Imam Hisham mengidghamkan huruf dal ke semua huruf yang datang setelahnya itu huruf shafir. Ya. Yang termasuk huruf shafir itu kan huruf seperti huruf zai, sin, sod, ya, itu termasuk huruf shafir, ya. Jadi ketika ada huruf shafir datang setelah huruf dal, ini Imam Hisham dia mengidghamkan huruf dal ini ke dalam huruf shafir, ya. Ya, contoh kata idh zayyana wa idh zayyana. Di sini bacaan Imam Hisham adalah dengan mengidghamkan dal ke zai. Jadi dibacanya izzayyana, ya. Izzayyana. Contoh lain, ya. Wa idh zaghat di surat Al-Ahzab. Kalau idh zayyana itu di surat Al-Anfal ada, ya. Di surat Al-Anfal, kemudian ada lagi surat lain. Kalau idh zaghat di surat Al-Ahzab. Di sini Imam Ibn Hisham ini membaca dalnya itu diidghamkan ke huruf zai. Jadi dibacanya izzaghat. Kemudian ketika ada sin, ya. Contoh seperti idh sami'tumuh di surat An-Nur, idh sami'tumuh. Imam Hisham membaca dal itu ke sin, diidghamkan ke sil, huruf sin. Jadi dibacanya is sami'tumuh. Kemudian ini salah, ya, ada kekeliruan di sini. Ini seharusnya huruf sod, ya. Karena huruf dot itu bukan dot, ya. Ini bagaimana cara menggantinya, ya? Ini titiknya dibuang. Wa id sorofna, ya, di surat Al-Ahqaf itu seharusnya ini, ya. Karena dorofna itu tidak ada, ya. Harusnya sorofna. Itu titiknya itu harusnya tidak ada di sini. Ya, dihapus, ya. Jadi Imam Hisham nanti membaca dengan wa is sorofna. Wa is sorofna. Langsung masuk ke dalam huruf sod. Jadi dalnya tidak dibaca. Ini, ya. Jadi untuk huruf-huruf yang sofir, kalau bertemu dengan huruf sofir setelah dal, maka dalnya itu diidghamkan ke huruf tersebut. Ya. Huruf sofir kan ada 3. Ini udah kita bahas ketika membahas masalah sifat huruf, ya. Yaitu huruf sod, huruf zai, dengan huruf sin. Itu dinamakan dengan huruf-huruf sofir.
Yaitu Imam Hisham ketika ada huruf dal bertemu dengan huruf sofir, maka dalnya diidghamkan ke huruf sofir tersebut. Bahkan ada tambahan lagi ya. Dal ini juga diidghamkan huruf jim. Ya, huruf jim. Contoh seperti wa idz ja'alna. Wa idz ja'alna. Maka Imam Hisham membaca dengan idgham. Wa idz ja'alna. Wa idz ja'alna. Seperti itu. Ya, diidghamkan. Ingat kalau Imam ini disebut Imam Hisham, itu artinya Imam Ibnu Dzakwan ya membaca berbeda dengan Hisham ya. Jadi bacaan Imam Ibnu Dzakwan di sini sama dengan bacaan Imam Hafiz ya. Ya, kalau disebutkan Hisham aja itu artinya berarti Ibnu Dzakwan itu berbeda ya. Baik, mungkin ini aja dulu ya yang kita pelajari dalam eh, pertemuan ini sampai tentang masalah dzal id ya. Dzal id. Idgham dzal id. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada yang masih belum jelas? Jelas insya Allah Tad. Jelas ya, baik ya. Jadi insya Allah secara umum bacaan Imam Ibnu Amir itu mudah insya Allah ya. Tidak sesulit yang dibayangkan ya insya Allah. Ya hanya saja untuk Imam Hisham ini memang yang agak berbeda dengan Hafiz ya. Imam Hisham itu memang sedikit ada perbedaan, tapi tidak banyak sebetulnya ya, tidak banyak. Banyak persamaannya insya Allah. Baik, mungkin ini aja dulu pada pertemuan ini. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.